pernah sih bersama gitu kan, pernah bareng, tapi nggak pernah yang namanya menghargai kebersamaan barengan sama kamu. Gilirannya udah nggak bersama teman-teman ya, malah kelimpungan, kadang-kadang mau balikan gimana caranya gitu kan ya, ada yang gengsi juga ya. Seru ya, kemakan sama omongan sendiri juga banyak cerita-cerita kayak begini ya. Nah, ceritanya kalian sendiri seperti apa? Di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini ya, kita bakalan baca mengenai siapa sih yang tergila-gila sama kamu dan gak bisa lupa sama kamu ya. General, jadi umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi hal yang baik dan positif. Timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga nggak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah pengalaman kamu. Who knows ya kan? Right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga dipersilahkan ya. Buat teman-teman yang mau private reading silahkan menuju ke email ya, oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama and condition berlaku dan ada di description ya teman-teman ya. Oke, Capricorn ya, buat teman-teman Capricorn di cerita kamu yang pertama, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa sih ya. Ciri-cirinya dia, yang jelas nih orangnya suka banget kalau misalkan kamu bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, pengembangan diri ya, suka banget dengan hal-hal seperti itu. Intuisinya cukup tajam teman-teman ya, intuisinya cukup tajam ya. Tapi ya ini orang yang cukup tertutup ya, orang yang cukup tertutup. Terus abis itu juga kamu gak akan pernah bisa menebak ya orang ini akan seperti apa, perasaannya bagaimana, karena bisa cover itu dengan sangat baik sekali ya. Lalu juga ini tipikal orang yang introvert, tertutup teman-teman ya, tertutup banget dan bukan misterius sih, lebih ke feminim ya, feminim, perasa ya, punya intuisi yang juga cukup bagus ya, introvert, tertutup ya, seperti ini. Dan kita lihat hubungannya sama kamu ini seperti apa, hubungannya sama kamu tuh kayak gimana ya. Cerita tentang kamu dan dia, ini hubungan yang selalu bolak-balik ke orang yang sama ya, whether kamunya selalu kembali ke dia atau dianya selalu kembali ke kamu gitu kan ya. Cerita yang selalu seperti ini, on off ya, bisa jadi ya. Tapi ketika kalian bersama ya, padahal sebenarnya kalian tahu juga ya bahwa ada ego di sana yang luar biasa yang menyebabkan kalian tahu bahwa ini nggak bawa kebaikan gitu loh buat hidup kalian ya, entah dari sisinya dia ataupun entah dari itu sisinya kamu ya, seperti itu. Oke? Right, kita lihat apa sih hal yang dia sukai dari kamu yang membuat dia susah lupa gitu ya sama kamu. Kita lihat yang bolak-balik ini ya, bolak-balik sama kamu lagi, bolak-balik sama kamu lagi ya. Menurut dia kamu tuh orang yang sangat logis banget ya, bahkan untuk beberapa hal yang ibaratnya berkata-kata atau bercerita tentang hal yang spiritual, kamu bisa melogiskan hal tersebut dengan sangat baik gitu. Kamu nggak percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis dan sebagainya ya, tapi kamu bisa melogikakan itu dengan sangat baik sekali, cukup realistis ya, dan orang yang benar-benar hierarkis banget gitu, jadi sopan ya gitu kan, pokoknya selagi tidak yang namanya keluar dari koridor yang ditetapkan ya, kaku banget gitu kan ya, ini kamunya fine gitu. Dan ini yang membuat dia tuh tertarik dan gak bisa lupa sama kamu, karena hidupnya dia itu kurang teratur sebenarnya, sedangkan hidup kamu itu teratur banget. Nah seperti ini. Nah kita lihat ya sekarang kehidupannya dia ya, setelah gak barengan lagi sama kamu, atau hidupnya dia, keadaannya dia sekarang kayak gimana sih. Hidupnya penuh dengan ilusi malah gitu kan ya. Kemarin udah bagus ya, mengarah ke arah yang spiritual gitu kan ya, nggak penuh dengan ilusi. Sekarang malah gampang kepikiran gitu kan ya, gampang kepikiran, malah justru ke ranah-ranah bukan spiritual tapi lebih ke ilusi ya, seperti itu. Karena memang ini batasannya tipis banget sih teman-teman ya, antara if we are talking about spiritual yang seperti apa gitu kan, ini ada banyak sekali persepsi spiritual gitu. Nah ini dia, jangan sampai gitu kan kalian belajar tentang spiritual itu seperti apa sampai salah langkah, sampai salah jalan gitu, karena beda tipis banget gitu. Orang-orang yang mengaku spiritual dirinya gitu kan ya, sering kali terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya mereka sendiri ya. Justru ketika kita merasa
pemikiran kita yang paling benar, pemikiran kita yang paling ya seperti itulah gitu kan ya, bahwa spiritual berbeda ya dengan kalau let's say kita bicara mengenai keyakinan dan sebagainya. It's really really different teman-teman ya. Jadi ini dia. Jadi hal-hal yang mengakibatkan kita ego dengan mengatakan bahwa diri kita benar, diri kita yang paling benar, apa yang kita percaya adalah hal yang paling benar, apa yang kita yakini prinsipnya kita dan sebagainya adalah yang paling benar, justru itu ego. Inilah ya beda tipisnya antara spiritual dan agak-agak mengarah ke arah ilusi ya, seperti itu. Jadi hati-hati ya. Oke. Right, selanjutnya kita menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua ini seperti apa sih ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya ya, ada attachment di sini. Kalau kita bicara tentang attachment ini adalah tipe pekerja keras ya. Orang yang suka bekerja keras, terus habis gitu juga dia itu kalau udah punya mau ya teman-teman ya, benar-benar akan dilakukan dengan sangat luar biasa gitu. Akan menempuh segala macam cara untuk ngedapetin tujuan yang dia mau itu seperti apa. Pekerja keras ya. Tegas iya ya, sosok yang berani ya dan lebih ke nekat sih ya, seperti itu. Pinter ngegoda banget ya, pinter menggoda banget pinter ngerayu ya ya, seperti ini. Oke, kita lihat ya untuk hubungan kamu dan dia itu ceritanya seperti apa ya. Cerita tentang kamu dan dia itu pernah cerita seperti apa sih ya. Ini hubungan yang saling menuntut ya, mengharapkan bahwa yang namanya kamu yang pernah menuntut dia menjadi seperti apa ya, dianya juga pernah menuntut kamu menjadi seperti apa ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi ya ini hubungan yang capek, hubungan yang saling melelahkan ya, karena gini, kalau kita selesai kita bicara mengenai kesempurnaan ya, kesempurnaan yang ada di pikirannya kamu sebagai seorang pasangan ya kan, dengan kesempurnaan yang ada di pikirannya dia ya, dengan melihat kamu sebagai seorang pasangan ya, itu akan sangat berbeda teman-teman. Nah ini yang menyebabkan kadang-kadang clash atau kadang-kadang konflik ya, hal-hal yang seperti ini. Dan ini hubungan kayak gini hubungan yang sangat capek ya, sangat melelahkan, karena akan selalu merasa ada pembenaran di sana, seperti itu ya. Kita lihat nih apa yang membuat dia susah lupa sama kamu ya, padahal hubungan kalian bikin capek gitu ya. Oke, karena sudah berkomitmen ya, ini adalah hubungan dengan komitmen. Kamu juga bisa ngertiin dia dengan segala macam kesibukannya dia yang tiada habisnya, tiada taranya gitu kan. Walaupun mungkin waktunya juga gak pernah ada buat kamu ya, tapi kamu adalah orang yang selalu mau ngerti ya, orang yang berkomitmen, orang yang selalu mau tahu gitu loh tentang hidupnya dia tuh seperti apa. Nah ini ya, ini dia yang membuat dia merasa kehilangan gitu kan dengan sosoknya kamu. Right, sekarang kita lihat nih teman-teman ya, keadaannya dia sekarang ini seperti apa. Keadaannya ada freedom di sana. Oke, keadaannya dia merasa bebas, malah justru gitu kan, merasa bebas, merasa bahwa hal-hal yang mungkin selama ini seperti mendominasi ataupun membuat dia terkekang gitu kan ya, ini malah bisa bebas sih ya. Keadaannya sih seperti itu. Jadi seenaknya sendiri ya, nggak mau dengerin orang lain juga gitu, malah tambah ya seperti ini. Kalau kita balik lagi ke ciri-cirinya dia, potensi-potensi dia untuk melakukan segala macam hal ya memungkinkan, apalagi dengan kebebasan yang dia miliki pada saat ini. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Cerita kamu yang ketiga, ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat ya. Ada emotion di sini. Kayak kalau dilihat di sini, ini otoriter, iya gitu kan ya. Tipikal orang yang benar-benar otoriter, tapi pemimpin yang baik ya kalau kita bilang ya. Seorang pemimpin yang baik, berjiwa pemimpin lah ya. Kalaupun dia bukan pemimpin, berjiwa pemimpin yang baik, otoriter. Kebayang ya, orang otoriter tuh berarti susah diatur, susah banget beradaptasi dengan orang lain, karena menurut dia yang paling benar gitu. Dan orang yang seperti ini ya, boro-boro kalau mau ngakuin salah ya, nggak akan mau teman-teman ya. Pasti dia akan merasa bahwa dirinya yang paling benar. Akan merasa seperti itu. Kaku ya, agresif juga iya teman-teman ya, berani, tegas ya, seperti ini. Tapi ya itu dia gengsian ya buat for saying I'm so sorry gitu kan ya. It's really
apa ya, kayak impossible ya buat dia ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya hubungan kalian berdua itu seperti apa, hubungan yang kayak gimana ya, hubungan yang seperti apa, atau ceritanya tentang kamu dan dia. Hubungan yang saling mencintai ya, entah kenapa saling mencintai tapi juga saling menyakiti teman-teman ya. Ini judulnya I miss you but I hate you, I love you but I hate you, I love you but I hate you, but I love you. Gitu-gitu aja ya, seperti ini. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, untuk apa sih hal yang membuat dia itu susah lupa sama kamu ya. Kamu tuh orangnya misterius banget. If we are talking about sex appeal ya, kamu juaranya ya. Menurut dia kamu tuh seksi ya. Seksi, ibaratnya bukan seksi secara fisik ya, kalaupun ibaratnya secara fisik kamu biasa, tapi sex appeal kamu tuh cukup tinggi ya, seperti itu. Kamu juga misterius ya, selalu bikin dia tuh penasaran. Ini dia ya. Ini nggak bisa diprediksi sama dia, dan itu membuat dia penasaran, susah lupa ya, makanya susah lupa sama kamu. Nah, kita lihat nih sekarang keadaannya dia seperti apa. Keadaannya dia ya sering kali terjebak di hubungan-hubungan yang sesaat ya, gampang bosen, gampang jenuh ya. Terus habis gitu kalau misalkan dilihat ya, orang-orang yang dia sangka tadinya adalah mungkin orang yang bisa mendampingi dia ya, ternyata enggak gitu loh teman-teman ya. Jadi yang disangka baik ternyata nggak baik ya, seperti itu. Oke? Ini adalah cerita kamu di cerita 1, 2, dan 3 buat kamu semua teman-teman Capricorn ya. Dan pembelajaran apa sih yang kita dapatkan gitu kan ya, untuk apa? Untuk kita belajar. Kalau kita masih dikasih yang namanya waktu, masih dikasih yang namanya kesempatan sama alam semesta ini ya, buat barengan, buat bareng ya, menghabiskan momen barengan sama orang yang kita sayang ya, manfaatkan dengan baik ya. Sebelum mungkin rencana alam semesta ini luar biasa ya kan, kita benar-benar unpredictable banget ya, seperti itu. Right, kita bakalan coba lagi ya teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.